Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Semua keluarga besar Zea dan Saka udah pulang, di sana cuman ada keluarga Zea. Assalamualaikum Bunda, Ayah, ucap perempuan yang cadar itu. Mereka terkejut melihatnya kecuali Siva karena udah tahu. Waalaikumsalam, Susi, ucap Bunda Zahra dan Ayah Fahmi. Susi menyalami mereka berdua, lalu ke keluarga Saka, suaminya dan anaknya juga sama mereka menyalaminya. Waalaikumsalam Kak, ucap Zea, Saka, Zaskia, dan Faris. Loh kok kakak di sini? Tanya Zea. Hehe, surprise dek, kakak kesini juga diundang karena kan kakak tinggal di Bandung, ucap Susi. Susi adalah sahabat Siva dan sering nginap di rumah Siva di Jakarta dulu pas kuliah. Susi sudah menganggap keluarga Siva keluarganya sendiri, begitupun dengan keluarga Siva udah menganggap Susi keluarga mereka. Apa kabar Sus? Tanya Siva. Susi memeluk sahabatnya. Alhamdulillah baik, kamu sendiri? Alhamdulillah baik, kangen Kak Susi deh, ucap Zea. Susi terkekeh. Kangen, gak dipeluk nih, ucap Susi. Zea mendengar itu ia langsung memeluk Susi dengan erat. Lalu mereka semua duduk. Ini siapa Kak? Tanya Zaskia melihat anak kecil karena ia cuman tahu Susi udah menikah saja. Kenalin, ini anak kakak namanya Zena, ucap Susi. Maaf ya dek, kakak gak hadir di pernikahan dek Zea. Tapi ini ada kado dari kakak dan suami kakak dan yang satu lagi dari anak kakak yang pilih, ucap Susi ke Zea. Makasih Kak, Ustadz, dan Zena, ucap Zea. Sama-sama, ucap mereka. Cama-cama, ucap Zena. Zena umurnya sama dengan Mutia dan Vero 4 tahun. Panggil abang saja, ucap Ustadz Zaim. Dek, boleh kakak bicara sama kamu? Udah lama gak bicara berdua, ucap Susi. Kita ke belakang saja ngobrolnya Kak, ucap Zea. Mas izin ngobrol dulu ya. Gus pinjam istrinya bentar, ucap Susi. Ucap mereka berdua. Ish kakak mah, dikira aku barang apa dipinjam-pinjam, ucap Zea. Mereka mendengar itu terkekeh. Ya kan kamu udah punya suami? Kami pamit ya sebentar, assalamualaikum, ucap Susi. Setelah mereka menjawab salam, Zea dan Susi ke belakang. Sampai di belakang mereka duduk. Dek, kakak cuman mau beri pesan saja ke kamu, apapun rintangan yang kamu hadapi di rumah tangga kamu pasti bisa kamu hadapi. Kalau kamu dan Gus Saka ada masalah jangan pernah mengeluarkan egomu, di setiap rumah tangga pasti mengalami masalahnya masing-masing. Kamu dan suamimu harus saling terbuka, jangan ada satupun yang kamu tutupi ya, ucap Susi. Susi emang selalu memanggil Zea dengan adek Zea atau dek Zea karena Zea anak terakhir. Naam Kak, ucap Zea. Kakak mau nanya, apa kamu udah kasih hak kamu ke suamimu dek? Belum Kak, kata Mas Caka dia akan tunggu Zea siap, sedangkan Zea belum siap Kak, ucapnya. Susi menggenggam tangan Zea. Gini dengar kakak, suami kamu pasti ingin kamu kasih haknya, kakak juga sama dengan kamu, dulu siap gak siap harus kasih haknya. Tapi Zea bingung cara kasihnya, dan rumah kami belum selesai. Gini aja, nanti pas rumah kalian sudah jadi aja kamu kasihnya, coba kamu ingat tanggal lahir suamimu. Bentar lagi deh Kak, kalau gak salah seminggu lagi. Atau gak pas suamimu ultah saja kamu kasih jadi kadonya. Naam Kak, setuju. Ya udah kakak mau bicara ini saja, jangan ada yang tahu tentang obrolan kita ya. Naam, yuk kita ke mereka. Lalu mereka pergi ke ruang tengah dalam, mereka mengucapkan salam setelah itu duduk. Kamu ngomongin apa sih sama Zea Sus? Tanya Siva. Iya lama kali, ucap Zaskia. Adalah rahasia kami berdua ya gak dek, ucap Susi. Naam Kak, ucap Zea. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol. Kamar pukul 8 malam.
Zia dan Saka baru saja selesai sholat Isya. Mereka berdua duduk di balkon kamar sambil melihat bulan, bintang yang terang. Tadi siapa? Tanya Saka. Karena ia tak tahu siapa Susi. Itu Kak Susi, sahabat Kak Siva. Dia sering tinggal di rumah aku pas kuliah dulu, jadi kami akrab. Dan Kak Susi juga yang ngajarin aku jadi mandiri, ucap Zia. Saka berdeham mengerti. Tadi kamu bicara apa saja sama Kak Susi? Dia cuman bilang, kakak cuman mau beri pesan saja ke kamu, apapun rintangan yang kamu hadapi di rumah tangga kamu pasti bisa kamu hadapi. Kalau kamu dan Gus Saka ada masalah jangan pernah mengeluarkan egomu, di setiap rumah tangga pasti mengalami masalahnya masing-masing. Kamu dan suamimu harus saling terbuka, jangan ada satupun yang kamu tutupi ya. Itu yang separuh rahasia aku sama Kak Susi, hanya Allah yang ya, hehe, ucap Zia. Jadi sekarang jangan pernah tutupin apapun ya? Tanya Saka. Iya, aku boleh gak cerita dengan trauma Zia yang Zia rahasiain, ucap Zia. Mas gak maksa, kalau mau cerita, kalau belum siap cerita gak usah. Zia dulu pernah hampir mengalami pelecehan di kelas 6 SD. Dan alhamdulillah Zia selamat karena bel masuk, ucap Zia dengan nada bergetar. Mendengar itu Saka memeluk Zia, isakan Zia mulai terdengar ia kembali mengingat itu. Stetete cup kapcup, udah ya nangisnya mas, gak suka kamu nangis kecuali air mata bahagia, ucap Saka. Cukup lama dengan berpelukan, isakan Zia juga udah berubah jadi dengkur. Saka mendongak menatap Zia. Astagfirullah. Ternyata tidur, ucap Saka dengan terkekehnya. Ia menggendong Zia masuk ke dalam lalu merebahkan tubuh Zia di ranjang lalu diikuti dengannya. Mas, lega kamu cerita sama Mas dan mau terbuka, kamu pasti kecapean banget. Selamat tidur Zaujati, ucap Saka. Lalu ia mengecup kening Zia lalu menyusul Zia ke alam mimpi. Pukul 2.45 Zia dan Saka baru saja selesai sholat tahajud lalu dilanjutkan dengan murojaah. Mas, Zia mau nyetor juz 14 boleh? Tanya Zia setelah murojaah. Tentu boleh, ucap Saka. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrohmanirrohim. Zia mulai bacaannya. Saat di pertengahan ia sedikit lupa lalu Saka mengingatnya sedikit. Di akhir ia ada beberapa 4 ayat ia baca pendek, ada juga panjang lalu Saka mengajarkannya. Syadakalahul Adzim, ucap Zia saat selesai nyetor. Gimana Mas? Tanya Zia. Saka meletakkan kepalanya di pangkuan Zia. Cuman di surah An-Nahl aja kamu kurang lancar, ucap Saka. Ya udah deh nanti Zia kalau udah lancar nyetornya. Saka lalu menggelamkan wajahnya di perut Zia. Ih, geli Mas, ucap Zia. Setelah itu Saka menatap Zia sambil tersenyum. Maaf, ucap Saka. Iya, ucap Zia. Maaf ya Mas, Zia belum kasih haknya Mas, batin Zia. Maaf ya Mas, Zia belum siap kasih haknya, ucap Zia terdengar lirihan. Mas gak maksa kamu buat kasihnya, ucap Saka. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh, mereka mengambil wudhu ulang lalu mereka sholat berjamaah. Jam 8 pagi di dalam keluarga Saka sedang makan dan tak ada yang bicara. Selesai makan mereka ngobrol-ngobrol. Udah selesai proyek madrasah yang kamu, Gus Arka, Ilham, Azam sama Rai buat Le? Tanya Abi Hasbi. Belum Bi. Mungkin sekitar 2 minggu lagi jadi, ucap Saka. Zia ia mengechat Fadila dan Feby untuk main lalu ia mematikan HP-nya dan mendengar pembicaraan Abi dan suaminya. Mas, rumah kita selesainya kapan? Tanya Zia. Hari ini insya Allah selesai, kenapa ucap Saka. Gak ada, nanya aja. Nanti Zia izin pergi ke Gramedia sama Feby dan Fadila. Iya. Jawab Saka berdeham. Udah jam segini, Saka pamit ke kantor ya Abi, Umi, sayang, ucap Saka. Saka ia mempunyai kantor sendiri dan sekretarisnya Gus Azam. Iya, hati-hati Mas, ucap Zia. Saka mengucapkan salamlah menyalami Umi dan Abinya, lalu Zia mencium tangan suaminya dan dibalas Saka dengan ciuman di keningnya.
Setelah itu Saka melengar pergi dari sana. Mau Zia bantuin Umi? Tanya Zia. Gak usah Nduk, ucap Umi Salma. Biar Zia bantu saja supaya cepat selesainya, ucap Zia. Ya sudah kalau gitu, ucap Umi Salma. Sedangkan Abi Hasbi izin pergi memeriksa pembangunan madrasah. Bentar lagi suami kamu ulang tahun Nduk, kalau gak salah hari Kamis, ucap Umi Salma. Zia ingat Umi, Zia udah siapin kado tapi yang kedua apa ya Umi? Kamu kasih kado yang pertamanya apa Nduk? Itu rahasia Umi hehehe, kalau kedua menurut Umi Zia harus kasih apa? Gimana kado keduanya kamu kasih tasbih yang kamu buat sendiri dan buat kegabungan nama kalian ZEAKA. Syukron Umi telah bantu Zia cari ide. Afwan, ucap Umi Salma. Selesai cuci piring Feby dan Fadila datang dan Zia mengucapkan salam lalu menyalami Umi Salma dan pergi bersama-sama Feby dan Fadila. Di pesantren sekarang sepi karena udah masuk jam mengajar. Mereka bertiga masuk ke mobil dan melengar pergi dari sana. Hanza apa kabar ya sekarang? Tanya Feby. Keknya lagi liburan sama ortunya, ucap Zia. Oh ya, kemana? Tanya Feby lagi. 3 hari ini liburan di Kebali sih, ucap Fadila. Biarin aja dia liburan sama ortunya kan dari dulu dia gak dapat kasih sayang. Mungkin ini cara orang tuanya habisin waktunya dengan Hanza sebelum Hanza jadi istri Gus Arka, jelas Zia. Ternyata Hanza menyembunyikan semuanya dari kita ya. Dia menunjukkan ia bahagia di luar tapi di dalam sedih karena orang tuanya, ucap Feby. Kalian mau beli buku apa? Tanya Feby. Tentang ilmu agama sama novel 5, ucap Zia. Sama dengan Zia. Kalian mau apa beliin aja gue yang traktir, ucap Fadila. Makasih Fadila, ucap mereka. Tumben lo traktir? Tanya Feby. Sama-sama, karena seminggu yang lalu anniversary gue sama Mas Rai, ucap Fadila. Wih selamat ya udah 1 tahun aja lo nikahnya, ucap Zia. Selamat ya, ucap Feby. Makasih guys, ucap Fadila. Tak lama kemudian mereka sampai di Gramedia. Mereka masuk dan memilih buku yang ingin mereka beli. 1 jam kemudian mereka selesai dengan belanja mereka dan menuju kasir. Berapa mbak? Tanya Fadila. 1.500.000 kak, ucap penjaga kasir. Fadila memberikan kartu ATM-nya. Ini uangnya, ucap Fadila. Mbak kasir menerimanya. Setelah selesai mbak tersebut kasih kartu ATM ke Fadila. Lalu mereka bertiga melenggang pergi dari sana. Gimana kita masak setelah ini? Tanya Zia. Hah? Untuk siapa Z? Tanya Feby. Untuk suami kita lah. Kita masak selesai masak kita ke kantor Mas Caka deh kan mereka lagi meeting di kantor Mas Caka, ucap Zia. Setuju, di rumah gue aja tempatnya, ucap Fadila. Gak mau, gengsi gue, larat Feby. Ayolah Feb, ini caranya sebagai istri yang baik, ucap Fadila. Kenapa gak mau? Lo belum cinta sama suami lo? Tanya Zia. Iya gue belum suka sama dia, ucap Feby. Dengerin ya Feb, lo harus belajar mencintai suami lo dengan perlahan, ucap Zia. Gue pernah di posisi lo Feb, gue dijodohin, dan gue belajar mencintai Mas Rai 5 bulan, ucap Fadila. Lo pernah ngerasa apa saat dekat sama Gus Ilham? Tanya Zia. Saat dekat sama Gus Ilham hati gue hangat, nyaman dan aman saat dekat samanya, ucap Feby. Secara tidak sadar lo itu suka sama Gus Ilham tapi gak sadar, ucap Fadila. Yuk kita beli alatnya, ucap Feby mengalihkan topik. Yuk, ucap Zia. Jam 10 Zia, Feby dan Fadila baru saja sampai di rumah Fadila. Mereka masuk dan menuju ke dapur. Kalian mau masak apa? Gue kan gak terlalu bisa masak. Tanya Feby. Gue yang simple aja karena kan gue gak terlalu bisa masak. Kalau gue mau masak nasi goreng sama bakwan goreng aja, ucap Zia. Gue mau masak ayam goreng, ucap Fadila. Terus gue apa? Kan gue cuman bisa masak sup, ucap Feby. Ya udah masak itu saja, ucap Zia. Oke, ucap Feby. Mereka mulai memasak,
Mereka selesai masak dan beres dapur pukul 13.15 setelah mereka sholat zuhur. Saat memasak mereka banyakan bercanda dan tertawa. Alhamdulillah selesai juga, ucap Zia. Iya, ucap Feby. Ya udah yuk kita ke kantor, ucap Zia. Ayo, jawab mereka bareng. Mereka pergi dari sana membawa masakan mereka masing-masing. Fadila mengunci pintu lalu mereka ke mobil. Setelah itu mobil tersebut melanggar pergi dari sana. Setelah menempuh 30 menit perjalanan mereka sampai di kantor Saka. Mereka masuk ke kantor membawa makanan. Dan bertanya ke salah satu karyawan di sana. Assalamualaikum Mbak, Mas Cakanya lagi di mana ya sekarang? Tanya Zia. Waalaikumsalam istri Pak Saka ya. Tanya mbaknya. Di kantor emang diketahui kalau Saka sudah menikah. Mas Cakanya lagi di mana ya Mbak? Tanya Zia. Pak Saka sedang meeting sekitar 15 menit lagi mereka selesai, ucap mbaknya. Mas Rainya juga lagi meeting Mbak? Tanya Fadila. Iya, Nona muda, ucap mbaknya. Kalau Gus Ilhamnya? Tanya Feby. Lagi meeting juga. Apa kalian mau nunggu di ruangan mereka saja? Tanya mbaknya. Boleh. Tolong antarkan kami ya, ucap Zia. Mbaknya memanggil 3 karyawan. Mereka bertiga menoleh lalu ke sana. Kenapa ya? Tanya salah satu dari mereka. Ini kamu tolong antar Buk Zia ke ruangan Pak Saka. Kalau kamu tolong ngantar Non Fadila ke ruangan Pak Rai dan terakhir kamu ngantarkan Mbak Feby ke ruangan Pak Ilham, ucap mbaknya. Baik, ayo kami antar, ucap mereka. Mereka pamit pergi. Ruangan Rai, Ilham dan Saka berada di lantai 3 dan ruangan meeting di lantai 2. Setelah sampai mereka bilang di mana ruangannya, setelah itu mereka pamit pergi. Kalau gitu kami pamit ya Bu, Non, Mbak. Assalamualaikum, ucap mereka bertiga. Terima kasih. Waalaikumsalam, ucap Zia, Feby, Fadila. Setelah mereka pergi Zia, Feby dan Fadila pamit ke ruangan suami mereka masing-masing. Zia sampai di ruangan Saka, ia duduk di sofa dan mainkan HP-nya sebelum Saka datang. 15 menit Zia menunggu, ia memajukan bibirnya karena bosan. Saka baru saja membuka ruangannya, ia terkejut karena istrinya datang. Ia mengucapkan salam. Zia melihat kedatangan suaminya, ia menjawab salam lalu pergi mencium telapak tangan suami, dibalas ciuman singkat di kening Zia. Sedangkan Gus Azam menutup matanya. Ekem, saja permisi ya, mau makan siang sama Arka. Assalamualaikum, ucap Gus Azam tak enak. Waalaikumsalam, jawab mereka. Setelah Gus Azam pergi, Saka mengunci pintu lalu Zia menarik Saka duduk di sofa. Mas Caka udah makan belum? Tanya Zia. Belum, ucap Saka. Mendengar itu Zia membuka masakannya tadi. Ini Zia udah masak untuk Mas, ucap Zia. Syukron, afwan. Saka membaca doa lalu Zia menyuapi Saka. Gimana? Enak gak? Tanya Zia. Enak banget. Bukannya kata kamu gak bisa masak? Tapi ini masakan kamu enak sayang. Bisa dikit, ini masih belajar kalau masak ini emang bisa kalau sambal dan gulai belum terlalu Mas. Oh gitu, Zaujati udah makan? Belum. Ya Allah, kenapa belum? Kita makan bareng. Mas gak mau makan kalau sayangnya Mas belum makan. Afwat Mas. Oke, kita makan bareng. Sekarang zaujatinya Mas lagi yang makan, Mas yang suapin. Zia mengangguk lalu membaca doa. Setelah membaca doa, Saka menyuapinya dengan terlatih. Mereka makan menyuapi satu sama lain, kalau dilihat mereka sangat romantis. Selesai makan, Zia membereskan makanannya tadi lalu Saka meletakkan kepalanya di atas pangkuan Zia sedangkan Zia mengelus rambut Saka. Zaujati kesini bareng siapa? Tanya Saka. Bareng Fadila dan Feby, mereka juga di ruangan suaminya, ucap Zia. Tadi beli apa saja? Tadi beli novel sama beberapa buku Islam. Lalu kami masak deh di rumah Fadila. Kalau mau nanya sesuatu yang belum kamu mengerti, tanya Mas aja secara langsung. Naam Mas. Nanti sore kita udah bisa pindah rumah. Udah selesai.
Mas lanjut kerja saja, Zia mau pulang karena harus ngajar yang bimbingan. Bukannya malam bimbingannya. Zia kan bisanya sekarang kalau nanti malam kita pindah, dan Zia udah bilang jadwal bimbingannya setelah ini. Di sini aja ngajarnya kan bisa. Ya udah deh, tapi pinjam laptop Mas. Iya kan Mas bisa pakai laptop kantor. Mas kembali kerja aja dan Zia ngajar. Tapi cium dulu baru Mas lepas. Gak mau. Ya udah gak Mas lepasin, ucap Saka mengeratkan pelukan di pinggang Zia. Kap, satu ciuman singkat tepat di bibir Saka. Udah, ucap Zia. Saka tersenyum. Makasih Sojati. Sama-sama, jawab Zia. Setelah itu Saka menegakkan tubuhnya lalu telpon Azam untuk ke ruangannya dan membuka kunci pintunya, sedangkan Zia menunggu yang lain gabung di Zoom. Azam sampai di sana ia mengucapkan salam setelah itu ia kasih semua pekerjaan yang Saka harus tanda tangani. Ini yang harus kamu tanda tangani. Iya Zam. Gus gak ada niatan nikah. Tanya Zia sambil tunggu yang gabung Zoom. Iya sekarang entah kenapa sekarang dia tidak terlalu cuek sama cowok yang bukan mahramnya mungkin karena udah cerita sama Saka. Ada sih Ning tapi takut ditolak, ucap Azam. Emang siapa yang Gus suka? Tanya Zia. Itu sahabat kamu sayang, ucap Saka. Sedangkan Azam menunduk. Hah, siapa? Sahabat saya yang belum nikah cuman Hanza dan Aufa, beo Zia. Itu Ustazah Aufa Ning tahu gak siapa yang dia suka? Ucap Azam. Oh Aufa toh, setahu saya gak ada sih dia suka, ucap Zia. Kalau beneran suka hibah saja langsung Zam, ucap Saka. Setuju hibah saja. Tapi Gus harus siap tunggu ayahnya pulang untuk nikah, ucap Zia. Emang ayahnya di mana Ning? Tanya Azam. Di Malaysia. Ya udah ya saya mau ngajar dulu kalian kerja saja, ucap Zia. Mereka berdua mengangguk. Zia beralih ke laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka. Maaf kalau kalian bimbingannya dipercepat, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, kalau Ibu? Alhamdulillah baik, udah hadir semua. Udah Bu. Sebelum mulai ada pertanyaan. Ibu hadir tidak acara wisuda tahun ini? Tanya salah satu dari mereka. Insya Allah Ibu hadir. Kalau gitu Ibu mau nanya siapa yang gantikan Ibu jadi dosen selama Ibu gak hadir? Ibu Tania. Oke kalau gitu kita mulai, ucap Zia. Lalu memulai ngajarnya. Zia dan Saka baru sampai di dalam mereka mengucapkan salam lalu masuk. Di sana ada keluarga Zia untuk pamit pulang. Kakak, abang, bunda sama ayah mau berangkat aja nih. Ucap Zia dengan nada sedih. Iya dek kan kami harus masuk kerja, ucap Zaskia. Yah pasti gak bisa ketemu kakak lagi kan biasanya setiap minggu sekarang sebulan sekali aja bisa ketemu, ucap Zia. Udah jangan sedih gitu, ucap Siva. Pasti Zia bakal kangen sama kakak dan ponakan Zia. Paling juga kangen jahilin kakak, ucap Siva. Kangen jahilin kakak emang iya sih, ucap Zia. Udah kakak duga kamu gak berubah pasti paling utama pasti kangen jahilin kakak, ucap Zaskia. Mereka terkekeh mendengar itu. Jaga diri kamu baik-baik ya di sini. Nanti kalau kangen kami telpon aja, ucap Siva. Lalu memeluk Zia erat dan Zia membalasnya. Kalau kamu kenapa-kenapa bilang sama kakak iya, ucap Zaskia. Lalu memeluk Zia dan Zia membalasnya. Iya kakakku, kakak juga bilang sama Zia kalau butuh apa-apa. Dan Kak Zas jaga kesehatan dan jangan terlalu kecapean, ucup Zia. Mereka berdua mengangguk. Saka jaga Zia baik-baik ya dan jangan buat dia nangis. Dan kamu nak jadilah istri yang baik untuk suamimu yaitu Saka, ucap ayah Fahmi. Baik ayah, ucap Saka dan Zia. Lalu Zia memeluk ayah Fahmi dengan erat lalu berdiri sebelah Saka. Jangan lupa buat cucu ya buat ayah dan bunda, ucap Bunda Zahra. Kalau Allah kasih, ucap Zia.
Lalu mereka keluar dari dalam dan sampai di gerbang tempat mobil mereka parkirkan. Dan Zea beralih ke ponakannya Alwi dan Vero. Pasti anti Velo bacal kangen enti Ze, ucap Vero. Lalu Vero memeluk Zea. Alwi juga bacal kangen enti Ze, ucap Alwi. Dan berganti Alwi memeluk Zea. Setelah itu Vero dan Alwi memeluk Zea. Aunty Zea juga pasti bakal kangen dengan Vero sama Alwi ponakan ganteng enti, ucap Zea. Lalu mereka masuk mobil dan mobil yang keluarga Zea bawa melengang pergi. Lalu mereka masuk ke dalam dan Zea dan Saka izin ke kamar untuk bersih-bersih dan siap pindah rumah baru mereka. Mas mandi dulu aja Gih, Zea mau rebahan sebentar, ucap Zea. Ya sudah mas mandi dulu ya, ucap Saka. Zea mengangguk lalu Saka mencium kening Zea setelah itu pergi. 10 menit berlalu Saka baru keluar dari kamar mandi. Zea melihat itu langsung menutup mata karena Saka tidak memakai baju cuman handuk yang dikaitkan di pinggang untuk tutup bawaannya. Kenapa tanya Saka. Lalu ia menyingkirkan tangan Zea yang menutupi muka. Walaupun udah wudhu dia menyingkirkan tangan Zea dengan pegang lengan yang ditutupi dengan kain. Kenapa gak pakai baju sih? Kan Zea terkejut biasanya pakai baju, ucap Zea dengan nada kesal. Maaf Zaujati, mas lupa bawa pakaian tadi. Kan Zauji kira gak apa-apa karena kita kan udah sah jadi suami istri apa yang ada diri mas milik kamu dan begitu pun sebaliknya, jelas Saka. Zea maafin. Zea mandi dulu, ucap Zea. Lalu melenggang pergi. Setelah Zea mandi mereka berdua sholat asyar karena udah jam 15.45. Zea dan Saka baru selesai bersiap-siap untuk pindah, lalu mereka berdua turun dengan menyeret koper barang yang mereka bawa sedikit karena mereka bakal di pesantren di siang dan malam tidur di rumah mereka. Kalian mau pindah sekarang Le? Tanya Umi Salma, saat Saka dan Zea sampai di bawah. Iya Umi. Tapi kami akan sering ke sini kok, ucap Zea. Lalu memeluk Umi Salma. Iya nduk Umi percaya. Kalau kalian ada masalah kalian selesaikan dengan kepala dingin, ucap Umi Salma. Naam Umi, ucap mereka. Titip salam buat Abi Yami, ucap Saka. Lalu memeluk sang ibunya. Iya Le kalian hati-hati, ucap Umi Salma. Zea dan Saka mengucapkan salam lalu pergi. Saat sampai di rumah baru mereka berdua masuk dan menutup pintu. Rumah mereka terletak di luar pesantren atau tepatnya di sebelah pesantren. Mau mas tunjukin ruangan di rumah ini tanya Saka. Ucap Zea. Lalu tanpa aba-aba Saka mengendong Zea. Zea kaget dengan hal itu lalu ia mengulumkan tangan di leher Saka. Bikin kaget aja sih, ucap Zea. Maaf. Mas gendong aja ya. Mas tahu pasti Zaujati capek. Iya. Lalu Saka menggendong Zea ala bridal style, dan menuju ruangan pertama dan Saka membuka pintu pertama yaitu kamar tamu. Ini kamar tamunya, ucap Saka. Oke sekarang ruangan sebelah lagi, ucap Zea. Saka menurut. Ini kamar tamu juga, ucap Saka. Lalu Saka membawa Zea ke ruangan selanjutnya. Ini ruang kerja mas tapi kalau kamu mau pakai-pakai aja, ucap Saka. Naam, ucap Zea. Sekarang Zea pengen lihat di atas, ucap Zea. Saka menurutinya lalu membawa Zea ke atas. Rumah mereka 2 lantai. Di lantai atas Zea berkerut ia bingung ruangan atas ada 4. Kok ada 4 ruangan? Tanya Zea. 3 ruangan itu untuk anak kita nanti dan 1 ruangan untuk kita nanti, ucap Saka. Lalu Saka membawa Zea ke ruangan pertama. Ini kamar untuk anak kita nanti, ucup Saka. Bagus banget mas pasti kalau kita punya anak pasti mereka suka kamar ini. Iya, ucap Saka. Kita ke kamar sebelah lagi mas, ucap Zea. Saka mengangguk lalu membawa Zea ke ruangan sebelah. Lalu ini kamar untuk anak kita juga, menurut kamu gimana? Ucap Saka. Bagus sih ini kamarnya cocok untuk cewek karena warnanya putih sama pink, untuk Zea.
Emang kamar ini Mas buat untuk cewek, kalau nanti anak kita cowok semua kita ubah aja warna catnya, ucap Saka. Sekarang lanjut kamar sebelah, ucap Zia. Saka mengangguk lalu membawa Zia ke ruangan sebelah yaitu kamar mereka. Kamar mereka berdua terdapat bingkai foto pernikahan dan resepsi mereka. Warnanya putih karena mereka berdua sama-sama suka dengan warna putih. Lemari kitab milik Saka tersusun rapi. Lalu ada kamar mandi dan balkon untuk mereka melihat pemandangan. Gimana menurut kamu sayang? Ini kamar kita berdua, ucap Saka. Masya Allah bagus banget Mas. Nanti Zia mau letak novel dan buku Zia di situ boleh? Tanya Zia yang masih digendong Saka. Tentu boleh. Tapi ingat disusun rata nanti mana kitab Mas mana buku dan novel kamu, ucap Saka. Naam, ucap Zia. Zia berat loh Mas. Emang Mas masih sanggup gendong Zia? Kamu ringan gini, Mas sanggup gendong kamu. Ya udah deh kalau gitu kita ke kamar sebelah lalu kita ambil barang-barang kita tadi, ucap Zia. Saka mengangguk lalu membawa kamar sebelah. Kalau kamar ini gimana menurut kamu Tanya Saka. Bagus menurut Zia, ucap Zia. Lalu Saka menggendong Zia ke kamar mereka. Sampai di kamar mereka Saka menurunkan Zia dengan hati-hati di kasur. Mas ambil barang-barang yang tadi ya. Kamu di sini saja Mas, gak mau sayangnya Mas kecapean dan jatuh sakit, ucap Saka lembut. Mendengar penuturan itu pipi Zia merah. Lalu Zia mengangguk lalu Saka mengucapkan salam dan pergi. Tak lama kemudian Saka selesai bawa koper mereka berdua ke kamar. Sayang bahan masakan ada gak? Kalau tidak kita belanja aja yuk, ucap Zia. Astagfirullah Mas lupa, gak ada kan kita belum belanja bulanan, ucap Saka. Sekarang kita pergi belanja. Naam. Lalu mereka ke bawah setelah itu mengunci rumah dan pergi. Mereka berdua sampai di supermarket. Zia yang mengambil apa yang harus dibeli sedangkan Saka ia memegang troli. Tak lama kemudian troli mereka udah hampir penuh, sekarang mereka beralih ke snack. Mas Zia boleh beli makanan ini gak? Tanya Zia dengan mata berbinar. Ia menunjukkan makanan yang pedas. Boleh tapi jangan banyak-banyak nanti perut kamu sakit sayang, ucap Saka. Ia tahu Zia sangat suka pedas dan coklat tapi dia gak mau Zia sakit perut karena kebanyakan makan pedas nantinya. Iya Mas dan makasih, ucap Zia. Saka mengangguk saja. Lalu Zia mengambil beberapa makanan pedas lalu ia beralih makanan yang manis dan coklat kesukaannya. Kalau Zia beli beberapa snack yang manis dan gurih boleh? Tanya Zia. Boleh jangan banyak-banyak yang manis nanti sakit gigi, ucap Saka. Naam, ucap Zia. Lalu mengambil beberapa makanan manis, keripik dan coklat kesukaannya. Dan troli mereka penuh. Masih ada yang mau dibeli Apa gak? Tanya Saka. Masih ada mungkin Zia pengen beli beberapa es krim, mie, dan sabun belum kita beli, ucap Zia. Kamu pilih-pilih aja dulu ya. Mas mau ambil troli satu lagi yang ini udah penuh, ucap Saka. Oke, ucap Zia. Lalu Saka pergi ambil troli sedang Zia memiliki mie goreng dan kuah kesukaan dia dan Saka. Tapi ia tak melihat sekitar karena asik memilih. Ia tak melihat jalan tiba-tiba ia terjatuh karena tak sengaja melihat orang. Saka baru saja selesai ngambil troli langsung membantu Zia. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa Tanya Saka. Zia gak apa-apa Mas, ucap Zia setelah berdiri. Sama halnya dengan wanita yang tak sengaja dia tabrak dibantu oleh suaminya untuk berdiri. Maaf ya Mbak, saya gak lihat jalan, ucapnya. Lalu ia melihat Zia kayak gak asing. ZE, ucap mereka berdua. F Arzan, Ara, ucap Zia terbata. Saka terkejut melihat Farzan yang pernah suka sama Zia dulu. Maaf gue ya Z yang dulu pernah gue buat ke lo, ucap Rara. Ia sangat berasa bersalah oleh. Ya gue udah maafin kok, ucap Zia. Zia menahan rasa traumanya tidak muncul lagi. Makasih ya, ucap Rara.
Lalu memeluk Zia setelah itu melepaskan pelukannya. BTW lo udah nikah ya? Tanya Rara. Alhamdulillah, kenalin ini suami gue namanya Saka, ucap Zia. Selamat ya. Kenalin ini Farzan suami gue, ucap Rara. Selamat ya untuk pernikahan kalian, sorry saya gak datang, ucap Farzan. Makasih. Gue kenal dia kok. Selamat ya atas pernikahan kalian, sorry gue gak datang karena waktu itu gue lagi sakit, ucap Zia. Iya gak apa-apa. BTW kami duluan ya, assalamualaikum, ucap Rara. Hati-hati. Waalaikumsalam, ucap Zia. Setelah Farzan dan Rara pergi, ia berusaha menutupi traumanya dan beralih dengan belanjaan. Zia mengambil beberapa mie goreng yang pedas dan yang tidak pedas lalu memasuki keranjang. Sama dengan halnya dengan mie kuah. Setelah itu ia beralih ke sabun cuci piring, mandi, baju dan cuci mukanya. Setelah itu ia beralih ke es krim. Ia mengambil semua rasa es krim dan paling banyak mochi. Udah sekarang yuk kita bayar, ucap Zia. Lalu mereka membawa belanjaan ke kasir. Lalu menunggu totalnya. Totalnya 2.600.000 ucapnya. Ini ya mbak, ucap Saka memberikan kartu ATM-nya. Setelah selesai membayar, Saka memasukkan belanjaan ke mobil. Setelah selesai mereka masuk ke mobil. Mereka belanja udah 1 jam lebih, sekarang sudah jam 17.10. Mas berhenti di apotek sebentar ya. Obat Zia udah habis, ucap Zia. Naam sayang, ucap Saka. Lalu mobil mereka menuju ke apotek. Sampai di apotek mereka turun dan membeli obat Zia. Berapa mbak? Tanya Zia. 475 kak, ucap mbaknya. Ini ambil aja kembalinya, ucap Saka. Kasih uang 100 Rp 5 lembar. Makasih, ucap mbaknya. Lalu mereka pergi dan dengan bawa obat Zia. Mobil mereka melenggang dari sana. Mobil mereka sampai di depan rumah lalu Saka suruh Zia tetap di dalam mobil sebentar dan Zia menurut. Saka membawa belanjaan tadi ke dalam lalu menggendong Zia ala bridal style. Kebiasaan deh, ucap Zia. Memukul pelan dada bidang Saka lalu mencari nyaman di dada bidang Saka. Ke dapur yuk, Zia mau masukin es krim ke kulkas dan pilih stok beberapa snack, ucap Zia. Siap Zaujati, ucap Saka. Lalu membawa Zia ke dapur. Setelah itu mereka memisahkan mana yang harus di kulkas dan di rak makanan. Mereka selesai hampir jam 6. Saka pergi siap-siap untuk sholat di masjid pesantren. Selesai siap-siap Saka pamit ke Zia. Mas pergi dulu ya sayang, ucap Saka. Hati-hati ya, ucap Zia. Lalu menyalimi Saka, setelah itu Saka mencium kening Zia. Lalu melenggang pergi. Bisa aja buat Zia salting mas, gumam Zia sendiri. Lalu ia pergi untuk melaksanakan sholat maghrib. Bersambung.